Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk kepada materi IPS kelas 8 semester 1, yaitu bentuk kerjasama ASEAN, yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau yang biasa kita sebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antara 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 pendiri negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan didirikannya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an yang dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu adanya perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan. Semboyan dari ASEAN sendiri adalah satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membaginya menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang sosial dan budaya. Yang kedua, bidang pendidikan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dan yang keempat, bidang politik dan keamanan. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama di bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama di bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya antara lain: yang pertama, bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan.
Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan antara lain makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, yaitu melalui festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Asian Tourism Agreement atau ATA. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang biasa kita sebut dengan SEA Games. SEA Games sendiri pernah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015, yaitu Teachers Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh yang berikutnya adalah Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh Asian Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Yang keempat, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN pada tahun 2015. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan Asia Tenggara.
Contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi antara lain di bidang sektor industri. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AECO. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian, pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan abu soda di Thailand. Yang kedua, cadangan pangan. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN. Hingga kini, negara tersebut berkomitmen dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN, program kerjasama di bidang pangan cukup penting. Untuk itu, beberapa negara anggota ASEAN telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang ketiga, kawasan perdagangan bebas. Kawasan ini disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Keberadaan AFTA juga dapat meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. Selain 3 sektor yang telah disebutkan, kerjasama lain yang juga dilakukan antar negara ASEAN adalah kerjasama sektor jasa yang meliputi sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Saat ini, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sedang diperhatikan sebagai penopang ekonomi dalam negeri. Masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama di bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Contoh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan antara lain. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters dengan singkatan MLAT. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, yaitu ASEAN Convention on Counter-Terrorism yang disingkat ACCT. Yang ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang keempat, pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADMM yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog
serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.